Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdarina SPD Kons menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SMA 2 Batu Sangkar dengan fasilitator saya Bapak Jasmi dan pengajar praktik saya Ibu Metria Eliza. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara seminar pada hari ini. Selawat dan salam kita mohonkan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad junjungan kita yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, ketertinggalan ke alam yang berilmu pengetahuan dan penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara diseminasi budaya positif di SMA 2 Batu Sangkar. Untuk mengawali acara kita, marilah kita mintakan kepada Ibu Agustina SPD untuk membacakan wahyu ilahi. Kepada Ibu Agustina kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man
Zalika fadlullahi yu'ti. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam tadi dari dulu. Kita ulang sudah salam tadi dari dulu. Bentar ya. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Batu Sangkar, yang terhormat Ibu Wakahumas dan Ibu Wakasarana SMA 2 Batu Sangkar, dan yang kami muliakan Bapak Ibu yang hadir pada acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri Batu Sangkar yang akan disajikan oleh 2 orang calon guru penggerak kita angkatan ke-9, yaitu Ibu Isnawati SPD dan Ibu Mahdarina SPD Konseling. Acara pertama itu adalah pembacaan wali ilahi oleh Ibu Agustina SPD. Terima kasih Ibu Agustina. Semoga dengan pembacaan wali ilahi tadi semakin terbuka hati kita dan dirahmatilah acara kita pada hari ini. Acara berikutnya, kata sambutan oleh Kepala SMA Negeri 2 Batu Sangkar kepada Ibu Aprianis SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Batu Sangkar oleh calon guru penggerak angkatan ke-9. Ya, kami selawat beri salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah, ibu-ibu calon guru penggerak, dan ibu-ibu yang hadir pada ruangan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali dengan adanya program calon guru penggerak yang membawa inovasi-inovasi terbaru dalam dunia pendidikan sehingga menimbulkan semangat positif dalam kemajuan dunia pendidikan terutama untuk SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Dan kami di SMA 2 sangat mengharapkan adanya guru-guru penggerak nanti bekerjasama dengan guru-guru yang belum memiliki atau berkesempatan memasuki calon guru penggerak dan tidak punya kesempatan lagi karena keterbatasan usia dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di SMA 2 Batu Sangkar, kami berharap dapat menumbuh kembangkan adanya budaya-budaya yang selama ini mungkin belum tergali, mungkin sudah tertinggalkan oleh kita. Maka dengan adanya calon guru penggerak ini mampu menghidupkan kembali, revitalisasi kembali budaya-budaya positif yang sebetulnya sudah ada di SMA Negeri 2 Batu Sangkar dan terkadang mungkin terabai atau terlupakan oleh kita dengan kesibukan kita sehari-hari.
Maka kami sangat berharap kepada Ibu Isnawati SPD dan Ibu Mahdarina SPD sangat mempunyai kesempatan menularkan kepada kami di lingkungan SMA 2 Batu Sangkar, terutama kepada rekan-rekan majelis guru, sehingga mampu bersama-sama nanti berkolaborasi di dalam menumbuh kembangkan budaya positif yang ada di SMA 2 Batu Sangkar, sehingga apa tujuan pendidikan nasional yang diharapkan oleh pemerintah, yang ditujukan oleh adanya guru penggerak, mampu kita harapkan dengan adanya terutama siswa yang memiliki karakter itu tumbuh dengan membiasakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini. Seperti hal yang sepele kita lakukan, menyambut siswa di pagi hari di depan sekolah kita. Harusnya semua kita yang belum tergerak hati mereka, yang sudah datang ke sekolah, itu berbaris menyalami siswa. Itu hal yang sederhana sekali, tapi mungkin belum semua kita dapat mampu melaksanakannya. Itu salah satu budaya positif untuk bersalaman dengan siswa, menanyakan kondisi siswa, kondisi yang senyum datang ke sekolah, kondisi yang agak sedih datang ke sekolah. Dengan bersalaman akan menumbuhkan budaya positif, menggali permasalahan yang ada pada diri siswa. Di budaya-budaya positif itu sebetulnya sudah kita laksanakan. Mungkin belum semua kita bisa melaksanakannya secara maksimal. Dengan adanya guru penggerak ini, dengan akan menularkan kepada kami semuanya di SMA 2 Batu Sangkar, memang butuh kami adanya pembaharuan sehingga nanti merasa menyenangkanlah bagi siswa berada di sekolah dari jam 7.15 berakhir jam 15.15 sehingga timbul kenyamanan siswa. Kalau kenyamanan sudah timbul, maka PBM akan mudah kita laksanakan. Mungkin harapan kami budaya positif yang kita diseminasikan sekarang tidak hanya pada hari ini, tapi juga berkelanjutan dan bersifat kontinu atau terus-menerus, sehingga budaya itu memang betul tertanam kepada seluruh warga SMA 2 Batu Sangkar. Terima kasih sekali dan kami ulangi banyak-banyak terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah melakukan inovasi pada diseminasi positif budaya positif di SMA 2 Batu Sangkar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh Kepala SMA 2 Negeri Batu Sangkar bisa kita tanamkan dalam jiwa kita, di mana kita para pendidik seharusnya bisa menanamkan dan saling menyebarkan budaya positif di antara kita untuk bisa kita sebarkan dan kita tanamkan kepada anak didik kita. Untuk itu kita mohonkan kepada seluruh peserta pada hari ini untuk berkonsentrasi memperhatikan pemaparan daripada calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga kita bisa memberikan distribusi kita, memberikan tanggapan dan memberikan masukan ataupun kritikan pada acara ini. Dan sekarang masuk kita kepada acara inti, penyampaian materi diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Ibu Mahdarina SPD Konseling. Kepada Ibu Mahdarina disilakan. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih kita ucapkan. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala SMA 2 Batu Sangkar atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, silakan sambil mencicipi hidangan yang tersedia. Kita bersantai sambil mengikuti penyampaian atau penimbasan materi, yaitu budaya positif di SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Tujuan dari
dari kegiatan kita pada hari ini adalah, Bapak dan Ibu, yang pertama merefleksikan nilai-nilai budaya positif yang kita lakukan di SMA 2 Batu Sangkar ini. Yang kedua, menerapkan kedisiplinan berdasarkan motivasi. Yang ketiga, memahami kebutuhan dasar murid. Yang keempat, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi nantinya diharapkan berikutnya kita bisa memandu peserta didik kita di kelas agar bisa membuat keyakinan kelasnya. Cek. Halo, cek. Nah, yang selanjutnya di kelas nantinya sebagai wali kelas kita bisa memandu peserta didik kita di dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya melaksanakan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah siswa. Oke, silakan Bu Juli masuk. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti pepatah orang Minang, Bapak dan Ibu, ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, tuh tahu batido. Di sini maksudnya kalau segala sesuatunya sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi sebuah budaya. Jadi makanya kita perlu mempraktekkan budaya positif kepada siswa kita agar mereka memiliki budaya positif sampai ke masa depan mereka nantinya. Nah, selanjutnya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Apakah selama ini kita belum melakukan hal yang positif? Nah, mari sama-sama kita analisa nanti Bapak dan Ibu. Sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, selama ini bagaimana kita menciptakan suasana positif di sekolah kita? Apakah kita sudah menciptakannya, sudah melaksanakannya? Kalau menurut Bu Is gimana Bu Is? Apakah kita sudah melaksanakan atau baru separuh atau sudah secara maksimal? Sudah melaksanakannya, tapi belum tahu apakah itu termasuk berdasarkan budaya positif atau belum. Oke. Rasa-rasanya sudah melaksanakan ya Bu, karena kata-kata positif tadi. Kita pasti menginginkan hal yang positif untuk anak-anak kita. Namun kita belum tahu nih, menurut kategori dari pembelajaran kurikulum Merdeka ini, apakah yang dilakukan sudah termasuk budaya positif atau belum ya Bu ya? Oke, nanti akan kita analisa bersama-sama. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, kita atau sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Jadi di sini maksudnya perubahan paradigma ini adalah bagaimana kita membentuk paradigma yang baru yang sesuai dengan pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang bahwasanya di dalam proses pendidikan kita perlu selalu menerapkan budaya-budaya positif kepada siswa kita. Nah, selanjutnya lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi bagaimana kita, di mana posisi kita nanti di dalam mengontrol siswa kita? Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum? Jadi di sini kita membentuk paradigma baru, pola berpikir agar kita benar-benar bisa menjalankan atau mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya.
Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebaikan yang dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat ini. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ya silakan masuk Bu Ranti, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Berarti kemerdekaan ini bukan bebas secara tidak ada aturan. Nah, di sini ada disiplin. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan jadi di sini maksudnya adalah kita harus mampu mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu, agar lingkungan, kalau masing-masing di dalam sebuah lingkungan mampu mendisiplinkan dirinya, maka akan terbentuk kedisiplinan secara keseluruhan. Harus menggerakkan diri kita terlebih dahulu, itu maksudnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ingin anak kita disiplin, berarti kita harus disiplin terlebih dahulu, agar kalau bahasa motivatornya gini, hanya setrika yang panas yang bisa melicinkan. Jadi kalau setrika kita dingin, gimana kita bolak-balik maka tidak akan melicinkan pakaian. Tetapi kalau dia panas, maka dia bisa melicinkan. Berarti ada sesuatu yang bisa diambil oleh siswa dari diri kita. Kita baru bisa menyatakan kepada siswa untuk melakukan perubahan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, pokok-pokok pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang disampaikan dalam sebuah media ini, sepertinya diperlukan buku sepertinya, maaf Bapak Ibu, sebuah buku yang menyatakan bahwa Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, seperti yang kita bicarakan tadi, yaitu disiplin yang mulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang memiliki motivasi internal. Internal berarti dari dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita, atau kita perlu motivasi eksternal, itu dari luar, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kita perlu memiliki disiplin diri terlebih dahulu. Tetapi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, jika kita berada dalam sebuah lingkungan organisasi, maka lingkungan organisasi kita itulah yang akan mengambil tindakan untuk mendisiplinkan kita. Berarti ada disiplinnya internal dari dalam diri kita, dan ada dari eksternal, yaitu dari lingkungan kita berada. Nah, selanjutnya kita bahas konsep disiplin positif dan motivasi. Apakah makna disiplin? Dari tadi kita sudah mengupas, saya sudah menyampaikan disiplin. Nah, sekarang coba kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan disiplin. Yaitu berasal dari kata dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kalau dalam bahasa pendidikan, belajar itu apa artinya ya? Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan apa arti belajar? Silakan Bu Eris. Belajar adalah berusaha mengubah sesuatu dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Oke. Yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Dan yang tidak percaya menjadi lebih percaya, dan akhirnya menjadi suatu keyakinan. Oke, bagus sekali Bu. Berarti dari sesuatu menjadi sesuatu ya Bu ya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, itulah belajar. Ada transformasi di sana, ada perubahan. Jadi
Ternyata disiplin itu artinya adalah belajar bagaimana seseorang itu melakukan perubahan dirinya dari dia tidak pandai datang atau bangun subuh karena dia sekolah, akhirnya dia perlu bangun subuh. Jadi ada perubahan di sana pada diri manusia, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang banyak terjadi saat ini ya Bu ya. Disiplin sekolah. Sekolah melakukan tindakan-tindakan kepada siswa agar siswa mematuhi tata aturan, tata tertib yang ada. Inilah yang berkembang di masyarakat kita pada saat ini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena banyak disiplin itu akhirnya nanti akan ada hukuman di sana. Makanya menimbulkan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Karena disiplin tadi tidak datang dari dalam diri, bukan maknanya karena belajar. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau kita sudah sekolah, anak sekolah mungkin kalau anak masih balita, mereka mau bangun jam berapa mungkin nggak masalah. Mau bangun jam 8, jam 9, tetapi begitu mereka masuk ke dalam lingkungan sekolah, belajar, maka si anak ini belajar untuk bangun pagi. Nah, biasanya anak-anak kalau sudah semangat pergi sekolah tanpa harus dibangunkan pagi itu sudah dengar orang tuanya bangun, ya sudah terbiasa bangun, sudah menjadi kebiasaan. Jadi dari tidak biasa, tidak bisa bangun pagi menjadi bisa bangun pagi. Itu yang seharusnya disiplin tadi. Memang datang dari dalam dirinya sendiri. Dia bangun karena memang ingin pergi ke sekolah. Nah, jadi ini yang perlu kita tanamkan pada diri anak-anak kita, yaitu merupakan ada sesuatu yang bisa dihargai dari dirinya dan untuk mencapai tujuan yang mulia. Baik Bapak dan Ibu, nah kita lihat di sini ada beberapa poin yang disampaikan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan secara menyeluruh yang perlu ada pada diri kita masing-masing dan yang akan dicontoh juga oleh anak-anak kita nantinya. Nah, di profil pelajar Pancasila ada 6 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kemudian IBO Primary Years Program PYP menyatakan bahasanya ada sikap-sikap murid yang perlu dimunculkan, yang perlu menjadi sebuah kedisiplinan bagi murid adalah pertama toleransi, integritas, menghargai, antusias, rasa hormat, mandiri, keingintahuan dan empati. Inilah adalah nilai-nilai yang kita inginkan ada pada diri siswa kita, sehingga nantinya mereka menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan ke sekolah ini adalah untuk kepentingan dirinya, untuk masa depannya, bukan karena dia takut kepada orang tua, bukan karena dia ingin mendapatkan uang jajan dengan alasan-alasan tertentu. Benar-benar datang dari dalam dirinya. Ini yang kita harapkan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah menjadi nilai-nilai di dalam dirinya, maka ini sudah menjadi motivasi intrinsik bagi siswa kita, bagi anak kita, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebutuhan bagi dirinya, sudah menjadi keyakinan di dalam dirinya, bagi anak kita yang nilai-nilai kebajikan tadi, maka dengan sendirinya ini adalah menjadi motivasi internal bagi siswa kita. Kalau dari hasil penelitian ahli psikologi, antara motivasi internal dan eksternal, pengaruhnya adalah 70% pengaruh motivasi internal di dalam kesuksesan seseorang.
Jadi kita benar-benar menginginkan motivasi internal ini benar-benar ada dan muncul pada diri peserta didik kita. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal seperti yang kita bahas tadi, ada internal. Yang pertama, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Umpamanya siswa yang datang ke sekolah, kalau saya tidak pergi sekolah, apa ya sanksinya? Kira-kira apa Bu Ida kalau anak kita tidak pergi ke sekolah? Apa sanksinya? Apa maksudnya sesuatu yang akan dia peroleh kalau dia tidak pergi ke sekolah? Mungkin dia dimarahi oleh orang tuanya, tidak mendapatkan pelajaran, berarti bisa masuk ke motivasi internal kalau memang ada keinginan untuk belajar. Atau tidak mendapatkan uang jajan dari orang tua, nah berarti itu eksternal ya Bu Eris ya. Atau nanti teman-temannya tidak menjadi banyak, nah ini masih motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, mendapatkan uang jajan, sehingga keinginan dia untuk datang ke sekolah masih dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar, di luar dari dirinya. Oke, mendapatkan pujian, menjadi anak emas bagi guru-guru tertentu. Jadi kalau dia nggak datang ke sekolah pada hari ini, bisa jadi gurunya nggak sayang lagi kepada dirinya, sehingga ini masih merupakan keinginan dia untuk sukses tapi datangnya dari luar motivasinya. Oke, terima kasih Bu Eris. Selanjutnya untuk menjadi insan sesuai harapan kita. Berarti kalau memang untuk menghargai diri sendiri itu merupakan adalah motivasi dari dalam dirinya, yaitu motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Umpamanya saya akan kuliah nanti di universitas negeri yang favorit yang sudah diinginkan. Berarti saya harus datang ke sekolah. Berarti saya memang harus belajar dari sekarang. Tidak boleh malas-malasan. Kalau memang dia katanya adalah saya, itu adalah motivasi intrinsik. Oke, cek. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti dia bisa menjadi sesuatu yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Cek. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Karena memang alasannya karena keinginan sendiri, karena ingin menjadi orang yang sukses, karena ingin menjadi orang yang dia menghargai dirinya sendiri, maka apa yang dia lakukan tidak akan terpengaruh oleh apakah dia akan mendapatkan hukuman, apakah dia akan mendapatkan reward atau penghargaan. Bagi dia datang ke sekolah adalah karena memang dia membutuhkan. Cek. Karena memang dia membutuhkan ilmu, karena dia memang membutuhkan, bukan membutuhkan cek ya Bapak Ibu. Karena memang dia tahu melalui sekolah inilah dia akan bisa mencapai tujuan-tujuan yang dia inginkan. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan, motivasi intrinsik yang perlu kita tanamkan kepada siswa kita. Nah, sekarang kita lihat
pada forum hari ini tujuan kita adalah agar nantinya kita bisa membantu siswa kita membentuk sebuah keyakinan kelas, membentuk keyakinan diri agar dia menjadi orang-orang yang disiplin, memiliki motivasi intrinsik. Di sini ada contoh peraturan yang bisa kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa beda peraturan dengan sebuah keyakinan? Bapak dan Ibu, ada yang bisa menyampaikan apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan kita lihat di sini selalu kembalikan, dilarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, keyakinan kita belum lihat ini apa nanti kalimatnya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa perbedaan keyakinan dengan peraturan? Peraturan apa? Bu Is, silakan Bu Is. Kalau dilihat dari kalau yang peraturan itu semuanya dilarang. Jadi seperti hal yang menakutkan jadinya, Bu. Sesuatu yang menakutkan ya Bu ya. Berarti kalau kita melanggarnya berarti nanti ada sesuatu yang menakutkan akhirnya atau hukuman atau sanksinya. Kalau peraturan nanti akan ada hukuman yang akan diperoleh. Oke, terima kasih Bu Is. Kalau untuk keyakinan bagaimana? Bapak dan Ibu, Bu Eris silakan. Terpaksa melakukan, oke. Oke, ada keterpaksaan, ada ketakutan. Oke, lanjut Ibu. Itu karena datang dari dirinya, dia akan tahu nanti bahwa kalau dia melakukan itu, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Maka dia akan berhati-hati untuk melakukannya karena dia datang dari dirinya sebenarnya dari kesepakatan bersama. Kalau keyakinan ya Bu ya. Dia melakukan yang kesadaran. Dengan kesadaran. Kalau keyakinan dilakukan dengan kesadaran. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Kalau peraturan tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu kita yang berdua tadi, di sana ada ketakutan, ada kecemasan, ada hukuman. Tetapi kalau keyakinan itu adalah sebuah yang datang dari dalam diri dia sendiri, maka dia tidak mempertimbangkan dia akan dihukum atau bagaimana, tapi karena memang keyakinan yang ada di dalam dirinya. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, sebenarnya nanti kita bisa menjadikan sebuah keyakinan kelas dengan bahasa yang menampakkan adanya tanggung jawab. Kalau sini kan sebenarnya nilai kebajikannya adalah nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Nah, kalau keyakinan kelasnya kira-kira apa ya kalimat positifnya Bapak Ibu? Letakkan buku di tempatnya setelah digunakan, seperti itu. Jadi bahasanya bahasa yang bersahabat ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya bisa kita lihat menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kita mengatakan melarang, kalau secara ilmu psikologisnya gini Bapak Ibu, anak-anak kalau kita melarang, dia justru akan melakukan. Karena bahasa dilarang ini tidak terperhatikan, yang menjadi fokusnya adalah mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain, jangan melompat, jangan ke sana, maka anak kita akan melakukan, jangannya dia tidak akan hiraukan, tapi dia akan melakukan kata-kata akhir yang kita gunakan. Tetapi kalau kita menggunakan kalimat yang positif, mari kita saling menghormati. Maka saling menghormatinya yang akan diingat, yang akan diolah oleh otak anak kita. Maka kita perlu membentuk sebuah keyakinan dengan bahasa yang positif. Ini maksudnya Bapak dan Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Yang dia ingat adalah melakukan kekerasan, memukul temannya, mencubit temannya, mengganggu temannya. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa yang positif, menghormati orang lain, menjaga keselamatan, maka bahasa-bahasa itulah yang akan direkam, yang akan diproses oleh saraf
yang ada di dalam. Makanya kita perlu menggunakan keyakinan kelas dengan bahasa yang positif, sehingga membentuk motivasi-motivasi intrinsik pada diri anak kita. Oke, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi tujuan kita adalah Bapak Ibu supaya di kelas nanti kita, kalau kita SMA 2 sudah beberapa tahun ini membentuk, kalau di kelas apa namanya Bu, yang komitmen kelas ya. Alhamdulillah sepertinya sudah mengarah kepada keyakinan kelas, namun di sana masih ada hukuman. Nah, ini yang perlu kita analisa kembali Bapak dan Ibu, bahwasanya kalau keyakinan karena memang datang dari dalam dirinya, tentunya nanti karena dia sadar dengan dirinya sendiri, maka tidak akan ada pelanggaran lagi dan tidak akan ada hukuman. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya lebih abstrak ini adalah seperti yang dicontohkan tadi, seperti contoh tadi, nih dilarang mengganggu orang lain. Dia lebih abstrak, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau peraturan lebih rinci ya Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain, dilarang memukul teman, dilarang bercerita, ngobrol di dalam belajar. Tetapi kalau bahasanya, kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Bagaimana dia berpikir, oh kalau saya menghormati orang lain, apa yang perlu saya lakukan, gitu ya Bu ya. Menjadi lebih luas cakupannya gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi yang lebih umum gitu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, seperti kita katakan tadi kan, yang kita utamakan adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini kan hal-hal yang baik, maka kita perlu menggunakan hal-hal yang positif, bahasa yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti yang kalimat kita tadi, saling menghargai dan menghormati. Nah, ini sudah lengkap di dalam ini. Yang menghargai dan menghormati tadi, tidak mengganggu, tidak ngobrol dalam belajar, kemudian menghargai guru, meminta izin terlebih dahulu kalau keluar masuk kelas. Ini adalah termasuk ke dalam nilai kebajikan menghargai. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Intinya tidak muluk-muluk Bapak dan Ibu, sesuai dengan keadaan kelasnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kegiatan ini Bapak dan Ibu lebih difokuskan kepada wali kelas. Jadi bagi Bapak dan Ibu wali kelas, nantinya kita bisa mengulang kembali curah pendapat dengan anak-anak kita di kelas. Kita olah kembali peraturan atau komitmen tadi ya Bu, yang sudah kita bentuk. Kita diskusikan kembali dengan anak-anak. Ini komitmen kelas kita loh anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kita ajak anak-anak untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif, yang pernyataan-pernyataan yang universal tadi, sehingga menjadi hal-hal yang enak untuk didengar. Karena kadang kalau kita datang, umpamanya mungkin ada orang tua yang datang ke kelas, ya Bapak dan Ibu lihat peraturan sekolah, dilarang membawa sepatu ke dalam kelas. Kalau membawa sepatu denda 5.000. Nah, ini bahasanya agak kurang enak gitu ya Bapak dan Ibu. Padahal sebenarnya tujuan kita bukan dendanya, tetapi adalah kesadarannya ya Bu ya. Nah, ini yang masih perlu kita kita praktekkan secara berkelanjutan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya mengevaluasi keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat, apakah sudah pas atau ada perlu perubahan. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Sepertinya ada persamaan atau perbedaan. Ada pendapat dari ibu-ibu, bapak-bapak ganteng kita. Bapak ganteng ada pendapat tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman apa Pak? Hukuman itu sifatnya memaksa.
Hukuman sifatnya memaksa. Ya. Konsekuensi dengan kesadaran. Kalau konsekuensi dengan kesadaran, oke, bagus. Berarti hukuman tuh kurang enak ya Pak ya, tidak menyenangkan, tidak nyaman. Kalau konsekuensi sesuatu yang benar-benar sudah disepakati sebelumnya. Oke, berarti tidak seberat hukuman ya Bapak ya. Oke. Ada pendapat ibu-ibu yang lain? Sama SDA? Sama dengan Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, nah di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti yang katakan oleh Pak Norif tadi, menyakitkan, mengesalkan, membuat anak menjadi ada perasaan jengkel mungkin kepada yang memberikan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya mau gimana lagi, memang harus seperti itu konsekuensinya. Kalau hujan ya ada air turun, kalau kita tempuh ya basah, itu konsekuensi. Tidak bisa kita hindari. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bahkan mungkin di saat mereka sudah sukses pun nampak wajah kita yang terbayang adalah hukuman yang pernah dia jalankan dari kita dulu. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah berarti kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Hukuman bersifatnya paksaan. Kalau konsekuensi di sini adalah menggunakan stimulus. Ini semacam rangsangan. Jadi karena memang anak ini sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik, maka dia sudah dengan sendirinya melakukan kebaikan. Di sini ada stimulus dan tanggapan. Jadi ada rangsangan, ada reaksi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Ibu guru biologi. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk, menjadi anak yang mendapatkan hukuman akan memiliki konsep diri yang buruk. Waduh, saya terlambat. Waduh, saya menjadi orang yang tidak baik. Saya dihukum, saya malu. Bahkan mungkin kalau ada hukuman-hukuman yang mempermalukan, ini malah lebih drop lagi ini anak setelah mendapatkan hukuman. Nah, kalau konsekuensi konsep dirinya baik-baik saja. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut dihukum, maka dia lebih suka untuk berbohong. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena dia sudah sadar, sudah menyadari, ya kalau saya terlambat ya, saya konsekuensinya kalau saya terlambat jam olahraga, apa konsekuensinya yang sudah dibentuk dengan guru olahraga. Kalau saya terlambat di jam kesenian, apa konsekuensinya dengan guru kesenian? Apakah disuruh menari, disuruh bernyanyi atau apa yang ada kaitannya dengan mata pelajarannya. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi ini efek negatifnya banyak hukuman ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi mungkin dia kehilangan hak untuk sementara saja. Kalau dia terlambat di jam seperti yang kita sampaikan tadi, jam kesenian, dia terlambat. Nah, dia belum bisa mendapatkan haknya untuk langsung duduk mengikuti pembelajaran. Nah, dia mungkin diberikan kesempatan di depan teman-temannya terlebih dahulu untuk menyanyikan sebuah lagu, gitu. Sehingga ada kehilangan hak untuk sementara saja, bukan untuk selanjutnya. Inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah dampak psikologis terhadap anak kita. Nah, ini ada tindakan guru di Bapak Ibu yang sudah kita bahas juga tadi. Ada contohnya salah satu sudah dibahas tadi. Nah, kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena datang terlambat hadir ke sekolah. Ini bukan di jam PJOK ini. Ya, berarti ini hukuman. Oke, nanti kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker ke sekolah.
hukuman. Ini malah akhirnya anak menjadi sesak nafas, tambah sesak nafas karena disuruh push up. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sepatunya diambil ini. Hukuman. Nah, jadi pakai nyeker ya seharian di sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kada terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, coba kita lihat kuncinya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Berarti betul ya apa yang ditanya. Ada hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman seperti yang kita katakan tadi, sudah kita analisa, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat orang jadi kesal, tetapi dan tindakan yang hukuman yang dia lakukan itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi kalau konsekuensi itu ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu, manusia ini hidup dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Mulai dari lahirnya seorang manusia, bahkan dari dalam kandungan, seorang manusia ini dia membutuhkan sesuatu yang harus terpenuhi oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh lingkungannya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar itu adalah fondasi. Sama dengan kita membangun rumah, kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan goyah. Nah, kebutuhan dasar ini jika tidak terpenuhi dengan baik, maka anak kita akan menjadi orang yang goyah ke depannya, menjadi orang yang tidak disiplin, menjadi orang yang sulit untuk belajar, motivasi intrinsiknya tidak ada. Maka yang perlu kita perhatikan adalah 5 kebutuhan dasar ini. Ini perlu terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk survival, bertahan hidup. Kalau Bapak Bapak Ibu, daripada baca kak jurang, daripada baca kak dalam, dialah baca kak jurang. Daripada dia menahan lapar, dialah mungkin dia mencuri atau apa, dia digebukin sama orang sekampung, yang penting perutnya kenyang. Jadi memang kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ini tidak bisa diganggu gugat. Dari kecil pun kita seperti itu. Terlihat dari bayi, kalau dia lapar dia nangis. Kalau tidak segera disusui oleh ibunya, maka dunia akan menjadi heboh oleh keibuan. Berarti memang kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah tidak bisa diganggu gugat. Memang harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan merasa diterima. Kalau anak yang selalu dihukum, dimarahi, kira-kira kebutuhan dia untuk mendapat kasih sayang terpenuhi? Tentu tidak. Maka kita perlu memberikan kasih sayang dan memberikan penerimaan kepada anak kita dengan segenap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan. Kita butuh, makanya bahkan di dalam agama Islam pun orang tua pun disunnahkan, diwajibkan untuk mengajak keluarganya pergi raun gitu ya, untuk bersenang-senang, untuk fun. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan dasar yang terpenuhi di sana, akan membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan. Apa Pak Nuril? Healing bahasa sekarang ya. Jadi healing ini perlu ya Pak Nuril ya. Oke, Desember nanti kemana Pak Nuril? Pak Nuril Desember nanti kemana? Jadi wilayah bawa keluarga. Nah, memang dengan kita berfun-fun, berbahagia-bahagia dengan suasana yang menyenangkan, akan menciptakan
kalau ini bahasa tepatnya guru biologi diberitahu ini. Jadi ada syaraf-syaraf kita itu yang terpenuhi kebutuhannya, yang sedang menjadi kendor, sehingga menjadi lebih nyaman untuk berkegiatan untuk berikutnya. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, tapi kebebasannya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian kebutuhan untuk power penguasaan. Di dalam kehidupan manusia, kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka kebutuhan untuk berikutnya akan terganggu dengan sendirinya. Oleh sebab itu, kita perlu di sekolah ini memperhatikan kebutuhan dasar anak kita. Salah satu contoh analisanya, anak kita di kelas sering sekali tertidur pada mata pelajaran kita. Nah, si A ini sering sekali tertidur di mata pelajaran kita. Kalau kita dalami secara baik apa penyebab anak kita ini tertidur, pasti penyebabnya adalah dari rumahnya. Yang pertama bisa jadi rumahnya di samping kafe atau kedai yang menyediakan live musik sampai jam 1 sampai jam 2, sehingga dia tidak bisa tidur. Nah, ini kan sebenarnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dia untuk tidur, untuk istirahat tidak terpenuhi. Nah, pasti apapun permasalahan yang dimunculkan oleh anak kita, pasti ada di antara dari kebutuhan yang 5 ini yang tidak terpenuhi pada dirinya. Jadi perlu kita analisa apa yang tidak terpenuhi pada dirinya dan apa solusi yang perlu dilakukan nantinya oleh anak kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita memiliki 5 posisi kontrol terhadap siswa kita. Kontrol ini sama dengan kita mengatur suara mungkin ya, atau seperti mengatur musik. Nah, ini mau keras atau mau lunak, mau slow atau bagaimana? Kita yang memiliki posisi kontrol itu terhadap diri anak kita. Ya, di sini ada menghukum, ada membuat rasa bersalah kepada siswa kita, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira mana yang bagus ya Bapak dan Ibu? Posisi yang perlu kita miliki yang mana? Manajer. Oke, coba kita lihat. Di sini kalau untuk menghukum dan membuat merasa bersalah, maka di sini siswa kita akan motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Tapi kalau kita sebagai teman atau pemantau, maka anak kita akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Kalau kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Tapi kalau kita sebagai manajer, maka di sini akan tumbuh sikap anak kita itu menghargai diri sendiri. Maka akan lebih pas kita sebagai manajer. Manajer itu apa ya Bu E? Manajer sebuah perusahaan. Apa manajer Bu E? Apa tugasnya? Mengatur. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian? Mengelola, merencanakan. Nah, itu dia. Jadi kita lebih kepada mengelola, merencanakan, mengatur, mengajak gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau di sini kita lihat motivasinya guru berbuat. Kalau menghukum itu adalah menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir. Ini kamu terlambat, setiap hari kamu saja terlambat. Nah, itu kamu bersihkan WC. Nah, ini termasuk kepada menghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, di sini kata-katanya berarti lebih kepada menceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak terlambat hari ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu terlambat pada hari ini. Ini adalah kata-kata yang membuat anak menjadi merasa bersalah. Seharusnya kamu datang hari ini jam sekian. Ibu merasa tidak senang dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian kalau bahasanya sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berarti kita membuka analisa dari siswa kita. Nah, jadi
Oleh sebab itu sebaiknya kita berada pada posisi manajer. Nih pertanyaan-pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Seperti yang tadi ya kalimat contoh kalimatnya ya Bapak Ibu, yaitu membuat orang bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat orang menjadi tidak menyenangkan bagi dia kata-kata itu, sehingga ini menjadi sebuah hukuman. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ini adalah contoh posisi kontrol sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau. Ini contoh dari yang tadi yang ini Bapak Ibu menghitung dan mengukur. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau kita menanyakan kepada siswa, berarti siswa akan menganalisa, akan berpikir, oh iya, bagaimana saya bisa menyelesaikannya ya? Apa yang bisa saya lakukan ya? Jadi kita tidak perlu menasihati, tidak perlu menunjuk-nunjuk, tidak perlu menyalahkan. Kita hanya menanya, menggali dari siswa kita. Kemudian ini satu lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah bahasa-bahasa yang menghukum. Jadi kalau ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak kita, akan lebih baik kita bertindak sebagai manajer, yaitu menggali dari siswa kita apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, untuk memberikan konsekuensi, kita harus menggunakan posisi kontrol kita untuk melaksanakan restitusi. Nah, restitusi ini adalah, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi. Makanya seperti pertanyaan kita tadi, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Nah, restitusi fokus pada penyelesaian seorang murid atau anak yang membuat kesalahan dan pendekatan yang digunakan untuk membantu murid atau anak tersebut menjadi bertanggung jawab, mandiri dan kuat. Nah, kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Makanya seperti pertanyaan tadi, apa yang bisa kamu lakukan? Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk menilai apa yang bisa dia lakukan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak membahas selalu kesalahan, tetapi apa solusinya? Apa yang perlu dilakukan ke depannya? Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena dia melakukan kesalahan, dia menyadarinya dan ada keinginan dari dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya, maka dia akan lebih mudah untuk diterima oleh kelompoknya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, ini segitiga restitusi. Jadi ini adalah langkah-langkah bagi kita di dalam membantu menyelesaikan permasalahan siswa kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini sama menstabilkan ini kan menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang normal ya Bapak dan Ibu, tidak merasa dimarahi, tidak disudutkan, tidak dipojokkan, tetapi setiap nih ada kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau contohnya gini, dulu ibu juga pernah terlambat ke sekolah karena motor ibu rusak di jalan. Jadi tidak merasa bahwasanya dia disudutkan dengan keterlambatannya. Oh, berarti terlambat itu adalah hal yang normal. Jadi distabilkan dulu pemikiran anak kita. Tetapi untuk berikutnya kita akan menuntun dia untuk memvalidasi atau menilai tindakan yang salah. Kita mengajak dia untuk menganalisa tindakan yang salah yang dia lakukan. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau gini,
adakah cara yang lebih efektif yang membuat kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Jadi anak terpikir, apa ya caranya? Membuat anak menjadi berpikir selanjutnya, menanyakan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau kamu nanti sukses, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, jadi kita kaitkan apa kejadian-kejadian yang dia lakukan dengan sesuatu yang membuat dia menjadi tidak disudutkan dan tidak merasa nyaman dengan pembicaraan dengan kita. Ini tujuan dari penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Yang pertama, anak tidak disalahkan. Kemudian anak diajak untuk menggali apa yang bisa dia lakukan dan apa yang dia inginkan untuk dirinya ke depannya. Ini maksudnya Bapak dan Ibu. Oke, kesimpulannya adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dengan membangkitkan motivasi intrinsik murid sehingga terbentuk keyakinan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai positif. Kemudian, nilai budaya positif dapat terwujud oleh guru yang menerapkan posisi kontrol dengan sebaiknya dan memperhatikan kebutuhan dasar murid serta mampu melaksanakan restitusi, yaitu perubahan kesalahan menjadi pengalaman pembelajaran. Jadi, Bapak dan Ibu diharapkan di sekolah ini kita mampu mempraktekkan budaya positif tadi dari diri kita terlebih dahulu, maka akan menjadi budaya bagi anak-anak kita dan melaksanakan posisi kontrol kita dengan benar. Kalau kita melakukan posisi kontrol dengan benar sebagai manajer, maka akan mampu mengelola anak kita menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Inilah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa saling bersinergi, bisa saling bekerja sama di dalam menciptakan budaya yang positif di sekolah kita. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil saja Bapak dan Ibu, tidak langsung kita merubah peraturan sekolah yang ada di dinding sekolah kita, langsung kita buka, kita turunkan, kita ganti dengan baru, tidak. Tetapi kita mulai dulu dari diri kita sendiri dan akan mampu memberikan pengimbasan kepada anak-anak kita. Kalau dari prinsip kami di sini adalah di saat kita melakukan sebuah gerakan, maka gerakan kita akan menimbulkan gelombang bagi lingkungan kita. Jadi kalau kita diam, tidak berbuat, maka tidak akan memberikan reaksi apapun kepada lingkungan kita. Tetapi di saat kita melakukan sebuah gerakan, maka ada gelombang, ada gerakan yang akan bergerak, yang akan bergelombang sampai kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi untuk melakukan sebuah perubahan, yang penting adalah dari diri kita, kemudian akan memberikan contoh pengimbasan dan mengajak untuk melakukan sebuah kebaikan, untuk mempraktekkan budaya-budaya positif yang harus kita laksanakan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya pada hari ini. Semoga sekolah kita ke depannya mampu menggerakkan diri kita dan anak-anak kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari calon guru penggerak kita angkatan ke-9, Ibu Mahdarina SPD Eskon. Semoga pemaparan materi yang sudah diberikan kepada kita membawa dampak positif kepada kita semua dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah kita. Dengan gerakan yang kecil, mari kita mulai dari diri kita untuk membawa perubahan kepada arah-arah yang positif. Sudah pasti apabila kita melakukan suatu perubahan yang akan merubah sesuatu yang sudah membudaya, itu akan ada reaksi negatif dari pihak-pihak yang tidak setuju. Tetapi yakinlah kita pada diri kita sendiri, disiplin dan kesadaran yang dimulai dari diri dengan kebaikan pasti akan membawa dampak yang lebih baik kepada lingkungan yang mau berubah ke arah yang lebih baik tadi. Demikianlah Bapak Ibu semua, mari kita akhiri acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Akan dibicarakan mengenai sesuatu yang melakukan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.